Oke, selamat pagi anak-anak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan proyek sumatif kita. Kalau kita sudah tahu tentang teori kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sistem hukum nasional, maka kita harus mampu menerapkannya dan kita harus punya action secara pribadi supaya kita mampu berdampak buat bangsa dan negara kita. Kali ini sumatif kita ada dua bagian. Yang pertama, membuat poster dan mengisi action plan. Oke, di sini saya akan menjelaskan poster. Tema dari poster kita adalah tindakan nyataku dalam menghargai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya, ini adalah temanya. Sesuai banget ya dengan pertemuan kita yang pertama. Saya minta kalian untuk membuat IC dengan tema ini. Lalu di bagian ini kita akan membuat poster. Ya, posternya seperti apa nih? Yuk kita lihat. Penampilan. Poster itu ditampilkan dengan menarik dan perpaduan warna yang eye catching. Ya, saya menghimbau kalau kalian misalnya punya aplikasi Canva, kalian juga bisa membuatnya di aplikasi Canva. Ya, di situ ada template-template poster yang eye catching ya, yang menarik dan enak dipandang begitu. Lalu Bu, kalau saya membuatnya pakai spidol, pakai pewarna, wow, boleh, sangat boleh. Kalian ingin berkreasi seperti apa, silahkan. Yang penting ini berupa poster dan tidak hitam putih. Dibuat pada buku gambar atau kertas HVS, lalu dibuat dengan rapi. Kertas tidak boleh kusut dan tidak kotor. Lanjut, dilihat dari isinya harus sesuai dengan tema. Terdapat tindakan nyata, misalnya tindakan nyatamu menghargai Undang-Undang Dasar itu adalah dengan belajar. Maka poster yang kamu sertakan ya gambar orang belajar, begitu ya. Jadi kalau misalnya isinya kalian perintahnya tentang belajar tapi gambarnya adalah makan singkong, ya nggak boleh. Jadi kalau kalian buat poster, sesuaikan dengan isinya ya, isi dengan gambarnya harus sesuai. Lanjut, tata bahasa. Dalam tata bahasa, mohon gunakan kalimat yang mudah dipahami, singkat dan jelas karena poster ya, dan tidak ambigu. Tidak ambigu. Ambigu itu apa sih, Bu? Ambigu itu bermakna ganda, memiliki makna atau arti yang ganda, bisa diartikan di dua arti yang berbeda atau tiga arti yang berbeda, sehingga usahakan atau hindari kalimat atau kata-kata yang membuat ambigu ya. Lanjut, ini adalah contoh-contoh posternya. Contohnya adalah usir malasmu, sambut semangatmu, prestasi di tanganmu. Ya, ini adalah gambar di mana adalah salah satu bentuk seorang pemuda yang dengan cara dia menghargai kedudukan kedudukan UUD, mungkin saja dengan belajar. Kalian bisa buat gini, silahkan, boleh. Jangan menyerah untuk meraih kesuksesanmu. Ya, ini adalah gambar yang kedua ya. Ini adalah gambar seorang pemuda ya, siswa SMA. Ya, dia jangan menyerah untuk meraih kesuksesanmu ya, walaupun malas ini sering melanda lah. Ini adalah salah satu poster, contoh-contoh poster yang bisa kalian jadikan inspirasi ya. Lanjut, siswa terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar ya, memanfaatkan waktu. Kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar ya, diberikan kesempatan untuk merdeka, menikmati kemerdekaan ini ya. Mari kita membangun bangsa kita bersama-sama. Oleh karena itu jangan pernah nggak belajar. Say no to bullying ya, Bu. Tentang bullying itu emang ada, Bu, tentang di dalam undang-undang atau di dalam Pancasila ya. Singkatnya aja ya, say no to bullying ya. Ingat, Pancasila kita, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Lah, kalau kita saling membuli karena suku, terus karena apa? Karena kekurangan teman atau rekan kita ya, teman sekelas kita, adik tingkat, kakak tingkat kita, maka itu tidak baik ya, dan itu tidak akan membawa kepada persatuan Indonesia. Ayo kita mulai dari komunitas yang terkecil, yaitu teman kalian, orang-orang sekitar kalian, orang tetangga kanan kiri kalian ya. Say no to bullying. Ini adalah salah satu bentuk ya ungkapan untuk kita juga menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Lanjut, action plan. Ya, dalam tugas action plan nanti kalian akan mengisi tabel laporan. Jadi tabel laporan ini harus diisi selama 7 hari. Pengumpulan untuk action plan itu 7 hari saja, tapi kalau yang tadi poster itu dikumpulkan hari ini juga ya. Lanjut, di sini ada hari dan tanggal. Pastikan kalian nanti mengisi hari tanggal sesuai dengan tindakan nyata kalian. 1 hari 1 tindakan nyata. Lalu yang ketiga, kejujuran ya.
Oke ya, kejujuran. Kita masuk ke dalam aspek kejujuran di action plan ini ya. Di dalam action plan ini saya berharap kalian jujur dalam mengisinya ya, sesuai dengan tindakan nyata yang kalian kerjakan ya. Saya mungkin nggak punya CCTV, saya juga mungkin nggak punya orang yang bisa mengawasi kalian, tapi saya percaya sama kalian ya. Saya percaya kalau kalian akan melakukan ini dan ini timbul dari hati kalian masing-masing. Ingat ya, kalau kita dari hal kecil mampu membawa perubahan, kita pasti akan dipercaya membawa perubahan buat hal yang lebih besar. Oleh karena itu, kerjakan dengan jujur ya. Lalu jenis tindakan nyatanya dapat diberikan kepada orang tua, tetangga, teman, dan orang sekitar kalian. Jadi nggak dibatasi siapa yang kita bantu atau siapa yang akan kita hargai, siapa yang akan kita hormati, siapa yang akan kita jadikan teman, atau kita berteman dengan siapa saja boleh. Silahkan kalian buat contoh-contoh jenis tindakan nyata itu sekreatif kalian ya. Lanjut, tabel laporan ini yang harus nantinya yang harus diisi sebagai bahan sumatif. Jadi di sini hari, tanggal, tindakan nyatamu apa, lalu di sini tanda tangan orang tua, teman, atau tetangga yang mendapatkan tindakan nyata kita ya. Oke, thank you. Semangat untuk hari ini. Ingat, ada 2 tugas sumatif, poster dan tabel my action ya. Mari kita menjadi generasi yang mampu membawa perubahan. Tidak hanya belajar teori, tidak hanya pintar secara kognitif, tapi kita juga punya karakter yang berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Oke, semangat, Tuhan Yesus memberkati.